Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramain video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan Im Sama yang sedang merasuki tubuh Gunko, sedang terbang tinggi di wilayah dunia matahari Elbaf. Dia pun mengingat kembali momen yang terjadi sebelum kekacauan di Mary Joyce berlangsung, yang mana itu juga adalah momen sebelum Im Sama memerasuki tubuh Gunko di Pulau Elbaf. Kilas balik pun diperlihatkan. Pada saat itu, Im Sama sempat memanggil para Gorosei untuk segera datang menghadap ke ruangannya, sebab ada beberapa hal penting yang harus dia bicarakan dengan mereka, sehingga mereka pun langsung memasuki ruangan Im Sama. Di sana, Im Sama memulai pembicaraan dari soal Joy Boy dan juga Davy Jones, dua musuh besarnya pada masa lalu. Im Sama memiliki ketakutan atau trauma tersendiri terhadap mereka berdua, walau dulu mereka berdua pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh Im Sama. Nah, di sini Im Sama bilang haki Joy Boy yang dirasakan tempo hari ketika para Gorosei terlempar dari Pulau Egghead kembali ke Mary Joyce membuat dia sangat terkejut. Para Gorosei pun berkata, rupanya Joy Boy menyegel haki itu di tubuh robot kuno di Pulau Egghead. Kemudian Warkuri bilang, haki milik Luffy sebagai penerus Joy Boy masih jauh apabila dibandingkan dengan haki tersebut. Bahkan serangan-serangan si topi jerami itu di Egghead kemarin tidak ada yang mampu menembus pertahanan Warkuri. Hal itu memang benar, tapi Im Sama mengingatkan agar para Gorosei tidak lengah atau tidak terlalu meremehkan si topi jerami itu. Sebab dia ingat bahwa Joy Boy juga pada masa lalu bukan orang yang tiba-tiba langsung kuat, melainkan dia berkembang secara bertahap seiring berjalannya waktu. Jadi, Luffy sebagai penerus Joy Boy yang baru pun kemungkinan besar akan seperti itu. Dia akan berkembang secara bertahap sehingga selangkah demi selangkah dia berpotensi mencapai level kekuatan sama seperti Joy Boy pada masa lalu, bahkan mungkin bisa melampauinya. Para Gorosei pun memahami apa yang Im Sama katakan, sebab perkembangan Luffy memang perlu menjadi perhatian khusus. Setelah itu mereka lanjut membahas soal penerus dari Davy Jones pada masa kini, yakni tak lain adalah Marshall D. Teach alias Kurohige. Im Sama dan para Gorosei telah menyadari bahwa tujuan utama Kurohige sangat berbeda dengan Luffy. Jika Luffy hanya ingin menjadi raja bajak laut saja, maka Kurohige ingin menjadi raja dunia. Dia mengincar kekuasaan tertinggi yang mana hal tersebut tentu sangat berbahaya. Namun, dengan penuh percaya diri, Im Sama berkata bahwa Kurohige tidak akan pernah bisa menjadi raja dunia. Nah, Im Sama juga tidak mau mengakui bahwa Davy Jones dulu adalah raja dunia yang sesungguhnya. Hal ini sama seperti percakapannya dengan Rox de Sebek saat dipelajari God Valley 38 tahun yang lalu. Kala itu Sebek bilang bahwa Davy Jones merupakan raja dunia pada masa lalu, tapi Im Sama menolak untuk mengakui hal tersebut. Kembali ke kilas balik di ruangan Im Sama, di sana Im Sama bilang keluarga D adalah pengganggu untuk kekuasaannya sehingga mereka tidak boleh dibiarkan begitu saja. Tapi sayangnya, dari masa ke masa selalu ada saja keluarga D yang berhasil bertahan. Meski begitu, Im Sama bertekad bahwa dalam perang besar yang akan datang, pihak pemerintah dunia harus menghabisi mereka semua, baik keluarga D maupun penerus Joy Boy, termasuk juga para penyandang D secara umum, semuanya harus ditargetkan. Bila saat itu tiba, Im Sama ingin tidak ada lagi yang bisa lolos dan bertahan. Kemudian, Im Sama dan para Gorosei membicarakan soal orang-orang penting lain pada masa kini yang juga dianggap sebagai penerus-penerus tokoh abad kekosongan. Selain Luffy sebagai penerus Joy Boy dan juga Kurohige sebagai penerus Davy Jones, masih ada lagi penerus-penerus tokoh lain. Mereka adalah Shirahoshi, Nefertari de Vivi, dan juga Loki. Shirahoshi merupakan penerus dari Poseidon dalam abad kekosongan. Dia tentu sosok yang berbahaya bagi pihak pemerintah dunia sebagai salah satu senjata kuno di era sekarang ini. Tapi Im Sama paham bahwa tidak boleh gegabah untuk mengambil tindakan terkait dengan Shirahoshi, sebab apabila pemerintah dunia salah langkah, kekuatannya sebagai Poseidon justru akan bangkit 100% dan itu akan mengakibatkan hal buruk bagi pihak pemerintah dunia. Nah, setelah itu ada juga Nefertari de Vivi yang merupakan penerus dari Nefertari Lily dari
dari kerajaan Alabasta pada masa lalu. Kita tahu bahwa Im Sama sangat marah kepada Lily karena menurut Im Sama, dialah yang menjadi dalang di balik tersebarnya poneglyph-poneglyph ke seluruh dunia. Sebagai penerus Lily, Vivi juga berpotensi menimbulkan bahaya untuk pihak pemerintah dunia, sehingga Im Sama pun ingin dia segera ditangkap. Im Sama pun sepertinya memiliki rencana khusus terkait Vivi jika dia sudah tertangkap nanti, tapi belum jelas rencana apa itu karena sampai sekarang Vivi masih lolos dari kejaran mereka. Kemudian selain Shirahoshi dan Vivi, ada juga Loki yang merupakan penerus dari raksasa terkuat di Elbaf dalam abad kekosongan dulu. Jadi pada masa lalu, raksasa tersebut membantu Joy Boy dan membuat pihak Im Sama menjadi sangat kerepotan karena dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi rupanya selain Raja Harald dulu, juga sebelumnya ada raksasa yang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada Raja Harald. Dengan begitu, takdir Loki itu sama seperti Luffy dan Kurohige. Luffy mewarisi tekad Joy Boy dan Goldie Roger, Kurohige mewarisi tekad Davy Jones dan Rox the X-Sebek. Nah, sedangkan Loki ini mewarisi tekad raksasa terkuat di abad kekosongan dulu dan juga Raja Harald. Dengan begitu, Loki pun harus menjadi perhatian khusus dari pihak pemerintah dunia. Nah, sebab kekuatan yang dia miliki berpotensi untuk berkembang menjadi seperti raksasa pada abad kekosongan itu. Berdasarkan perhitungan jangka hidup para raksasa, Loki ini termasuk masih sangat muda. Jadi, dia masih akan terus bertambah kuat seiring berjalannya waktu. Pihak pemerintah dunia sebenarnya berniat untuk merekrut Loki menjadi kesatria suci, lalu memaksa seluruh Elbaf menjadi sekutu pemerintah dunia. Nah, apabila pihak Elbaf jatuh ke tangan pemerintah dunia, maka Luffy sebagai penerus Joy Boy tak akan mendapat bantuan dari para prajurit raksasa itu. Inilah mengapa Im Sama sempat mengutus Shamrock dan Gunko ke Pulau Elbaf. Namun kita tahu bahwa Shamrock tidak berhasil merekrut Loki, dan para kesatria suci lain juga dianggap terlalu lama untuk memaksa Elbaf bersekutu dengan mereka. Sehingga pada akhirnya Im Sama datang sendiri ke Pulau Elbaf dengan cara merasuki tubuh Gunko. Selanjutnya, Im Sama dan para Gorose dalam kilas balik ini membicarakan tentang sosok-sosok berbahaya pada masa sekarang ini yang bukan bagian dari penerus tokoh abad kekosongan. Jadi selain para penerus tadi, ada pula orang-orang dengan potensi ancaman tingkat tinggi bagi pihak pemerintah dunia. Nah, mereka tentu adalah Monkey the Dragon dan juga Shanks si rambut merah. Im Sama dan para Gorose sepakat bahwa Dragon ini adalah masalah yang sangat besar mengingat dia pemimpin pasukan revolusi. Terbukti saat ini Dragon sedang melakukan serangan besar-besaran ke Mary Joyce. Lalu untuk Shanks, jika dalam perang akhir nanti dia memilih untuk melawan pihak pemerintah dunia juga, maka dia pun akan menjadi masalah serius. Saint Vigarland Garling pun berkata, jika memang hal itu terjadi, maka dia dan Shamrock akan langsung menghentikan Shanks. Hal tersebut memang sudah sepatutnya menjadi tugas dan tanggung jawab dari keluarga Vigarland itu sendiri, karena mereka telah membiarkan Shanks memilih jalan menjadi seorang bajak laut. Setelah itu mereka membahas soal potensi dunia yang akan tenggelam. Hal itu memang diinginkan oleh Im Sama demi mewujudkan dunia barunya, di mana dia akan berkuasa secara mutlak. Memang masih belum jelas bagaimana detail rencana Im Sama soal dunia yang baru itu, tapi kemungkinan besar detailnya seperti ini. Im Sama ingin dunia tenggelam, agar yang tersisa hanyalah bagian permukaan Redline saja. Dia pun akan memperluas pembangunan Mary Joyce yang ada di tempat itu. Lalu semua orang yang masih hidup akan tinggal di tempat tersebut. Seperti yang kita tahu, Redline itu sangat luas. Itu adalah benua raksasa tinggi yang mengelilingi seluruh dunia. Nah, area Mary Joyce sekarang hanya menggunakan sebagian kecil saja dari benua raksasa itu. Nah, nanti Im Sama akan memperluas area Mary Joyce sampai seluruh wilayah Redline terpenuhi dengan kerajaan pemerintah dunia itu. Di sana, Im Sama akan berkuasa secara mutlak dan memerintah sebagai raja dunia. Hal ini tentu lebih efektif dibanding jika dunia tidak tenggelam. Sebab jika dunia tetap luas dan banyak orang tinggal di berbagai tempat terpisah seperti sekarang, maka akan selalu ada saja gerakan pemberontakan. Akan selalu ada saja yang tidak patuh kepada Im Sama. Bahkan bisa jadi pada masa depan nanti akan muncul perlawanan baru. Namun jika dunia tenggelam dan lokasi untuk hidup hanya tersisa di Mary Joyce saja, maka semua orang di sana akan bisa dipantau dan dikendalikan dengan mudah oleh Im Sama, sehingga tidak mungkin akan ada yang bisa melakukan
melakukan pemberontakan. Selain itu, sepertinya Im Sama pun memiliki rencana lain yang jauh lebih kompleks daripada yang disebutkan tadi. Cukup penasaran juga akan seperti apa detail dari rencana Im Sama itu. Kilas balik pun berakhir dan diperlihatkan kembali Im Sama yang sedang merasuki tubuh Gunko, masih terbang tinggi di area dunia matahari Elbaf. Seperti yang dia ingat dalam kilas balik tadi, Luffy dan Loki adalah ancaman yang sangat serius, sehingga mereka yang saat ini sedang berada di dunia bawah Elbaf harus segera dihabisi. Namun berhubung beberapa waktu lalu, Im Sama merasakan bahwa Luffy hanya bisa menciptakan energi matahari berukuran kecil saja, maka Im Sama tidak khawatir sama sekali. Energi matahari sekecil itu tidak akan cukup untuk mengalahkan 10% kekuatan Im Sama yang saat ini sedang merasuki tubuh Gunko. Namun tiba-tiba dari dunia bawah Elbaf itu ada aura haki aneh yang mulai Im Sama rasakan. Ledakan haki ini berbeda dengan energi matahari tadi, karena energi matahari tadi terasa panas, sedangkan haki yang ini terasa begitu dingin. Im Sama yakin itu berasal dari Luffy, tapi entah kenapa hakinya terasa sangat berbeda. Menyertai dunia bawah Elbaf, rupanya Luffy sedang latihan sparring melawan Loki. Skopper Gaban menyuruh mereka melakukan itu agar Loki tahu sudah sampai mana tingkatan haki Luffy. Loki adalah orang yang pernah bertarung 1-1 melawan Shanks. Bahkan dia sudah pernah dikalahkan dengan telak oleh si rambut merah itu. Jadi Loki bisa mengukur jarak antara haki Luffy dengan haki milik Shanks. Menurut Loki, haki Luffy masih jauh di bawah Shanks. Jadi di sini fokus Luffy dialihkan terlebih dahulu. Yang tadinya dia melatih energi matahari, kini Luffy melatih pure haki miliknya. Karena itulah tadi Im Sama merasakan aura yang Luffy pancarkan sangat berbeda. Terasa sangat dingin, tidak panas seperti sebelumnya. Itu karena memang Luffy menonaktifkan kekuatan matahari miliknya sehingga dia fokus pada haki murni yang terasa dingin. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!